Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Service Quality terhadap Customer Loyalty dengan peran mediasi perceived value dan customer satisfaction pada penggunaan aplikasi kopi kenangan. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang, dengan saya sendiri Ashifa Nuraziza yang akan mempresentasikan pertama, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Velia, dan akan ditutup oleh Bima. Next. Eh, jadi penelitian kami dilatar belakangi dengan Indonesia yang saat ini menjadi pasar kopi modern terbesar di Asia Tenggara. Nilai pasarnya mencapai hampir 1 miliar dolar pada tahun 2023, yang mana ini jauh melampaui negara-negara tetangga. Pertumbuhan ini terjadi seiring meningkatnya konsumsi kopi masyarakat. Dari survei terbaru, terlihat bahwa sebagian besar orang Indonesia ini minum kopi setiap hari, bahkan 40% responden minum 2 gelas per harinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kopi bukan lagi sekedar minuman, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Tingginya minat ini juga terlihat dari meningkatnya jumlah kedai kopi, di mana di sini kopi kenangan muncul sebagai kedai kopi favorit nomor 1 menurut survei dari Good Stats pada tahun 2024. Popularitas kopi kenangan tidak hanya disebabkan oleh harga yang terjangkau dan cita rasa lokal, tetapi juga karena kemampuannya beradaptasi dengan tren digital. Oke, next. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir juga perilaku konsumen ini berubah. Banyak pelanggan kini memilih memesan minuman melalui aplikasi karena lebih cepat, praktis, dan juga seringkali menawarkan promo yang menarik. Aplikasi kopi kenangan menjadi salah satu sarana utama bagi pelanggan untuk memesan, membayar, hingga mengumpulkan poin loyalitas. Digitalisasi ini juga membuka peluang besar untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara brand dan juga pelanggan. Namun, transformasi digital ini tidak selalu berjalan mulus karena beberapa pengguna masih menghadapi kendala seperti bug aplikasi, error saat pembayaran, status pesanan yang terlambat diperbarui, atau lokasi gerai yang tidak akurat. Nah, masalah-masalah kecil ini bisa berdampak pada persepsi nilai dan kepuasan pengguna. Ketika pengalaman digital tidak konsisten, pelanggan bisa saja merasa kurang puas dan pada akhirnya memengaruhi loyalitas mereka terhadap brand. Di sisi lain, penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas layanan digital itu berperan besar dalam membentuk persepsi nilai dan juga kepuasan pelanggan. Ketika aplikasi ini mudah digunakan, cepat, dan dapat diandalkan, pelanggan ini cenderung merasa pengalaman mereka bernilai dan memuaskan. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong loyalitas. Namun, studi mengenai bagaimana kualitas layanan aplikasi kopi lokal, khususnya pada aplikasi kopi kenangan, yang bisa mempengaruhi perceived value, customer satisfaction, dan juga customer loyalty ini masih sangat terbatas. Nah, kebanyakan penelitian lain lebih fokusnya ini kepada e-commerce atau layanan aplikasi besar lainnya. Karena itu, penting untuk meneliti hubungan antar variabel ini secara lebih spesifik dalam konteks aplikasi minuman modern di Indonesia. Oke, next. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan usaha kopi. Loyalitas pelanggan ini menjadi faktor penting yang harus dikelola oleh perusahaan. Transformasi digital melalui penggunaan mobile app seperti pemesanan online, sistem pembayaran, dan program loyalitas berbasis aplikasi ini telah mengubah cara pelanggan berinteraksi dengan brand kopi. Namun demikian, tidak semua perusahaan mampu memberikan kualitas layanan digital yang konsisten sehingga mempengaruhi persepsi nilai dan tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua, masih terdapat ketidakpastian mengenai sejauh mana kualitas layanan pada mobile app ini dapat meningkatkan perceived value dan customer satisfaction, serta bagaimana kedua variabel ini terbentuk berdampak pada customer loyalty. Oleh karena itu, penting untuk meneliti hubungan antara service quality, perceived value, customer satisfaction, dan customer loyalty pada pengguna mobile app kopi kenangan di Indonesia. And next.
Pertanyaan penelitiannya di sini ada 7. Yang pertama, apakah perceived value dalam aplikasi kopi kenangan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan kopi? Yang kedua, apakah service quality pada aplikasi kopi kenangan berpengaruh terhadap customer loyalty kopi? Yang ketiga, apakah service quality aplikasi kopi kenangan berpengaruh terhadap customer satisfaction aplikasi kopi kenangan? Yang keempat, apakah service quality bisa mempengaruhi perceived value? Yang kelima, apakah customer satisfaction bisa mempengaruhi customer loyalty? Yang keenam, apakah perceived value memediasi hubungan antara service quality dan customer loyalty? Dan yang terakhir, apakah customer satisfaction memediasi hubungan antara service quality dan customer loyalty? Oke, next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas layanan bisa membentuk nilai yang dipersepsikan dan kepuasan pelanggan dalam penggunaan aplikasi, kemudian untuk menganalisis peran nilai yang dipersepsikan dan kepuasan pelanggan dalam membangun loyalitas pengguna aplikasi, kemudian juga untuk memahami hubungan dan mekanisme antar variabel service quality, perceived value, customer satisfaction, dan customer loyalty dalam sebuah model penelitian, dan yang terakhir untuk memberikan temuan empiris yang dapat digunakan untuk pengembangan strategi peningkatan layanan digital dan penguatan loyalitas pelanggan. Next. Manfaat penelitian ini dibagi dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Di sini ada 3. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menjawab ketidakpastian mengenai sejauh mana kualitas layanan pada aplikasi seluler secara nyata dapat meningkatkan nilai yang dirasakan dan kepuasan pelanggan dalam industri kopi. Kemudian yang kedua, untuk memberikan bukti akademis mengenai mekanisme peran perceived value dan customer satisfaction sebagai penghubung antara kualitas layanan aplikasi dengan loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga, untuk memperkaya studi pemasaran digital dengan meneliti hubungan kausalitas antar variabel dalam konteks aplikasi food and beverage di Indonesia. Okay, next. Kemudian dari sisi manfaat praktisnya, yang pertama untuk memberikan panduan bagi manajemen kopi kenangan untuk mengelola loyalitas pelanggan secara lebih efektif, mengingat loyalitas ini adalah faktor kunci keberlangsungan usaha di tengah persaingan yang ketat. Yang kedua, hasil penelitian dapat digunakan perusahaan untuk mengevaluasi apakah fitur pemesanan, pembayaran, dan program loyalitas di aplikasi saat ini sudah memberikan persepsi nilai yang positif bagi pengguna. Kemudian yang ketiga, memberikan masukan agar perusahaan dapat menjaga konsistensi kualitas layanan digital karena ketidakkonsistenan terbukti dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan. Okay, next. Kemudian batasan penelitiannya, penelitian ini hanya fokus pada pengguna aplikasi kopi kenangan saja, bukan pelanggan yang membeli langsung di gerai, dan juga bukan pada pengguna aplikasi lainnya. Kemudian yang kedua, variabel yang diteliti terbatas pada service quality, perceived value, customer satisfaction, dan juga customer loyalty. Okay, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Elia. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Pada bab 2 ini, kami membahas landasan teori yang menjadi dasar penyusunan model penelitian. Jadi, fokus pada bab ini itu adalah pada konsep model application, service quality, perceived value, customer satisfaction, dan customer loyalty. Serta bagaimana teori-teori tersebut saling berhubungan. Next. Yang pertama itu kita masuk ke teori dari mobile apps. Pada penelitian Syamsuddin et al. Pada tahun 2023, aplikasi mobile dapat dipahami sebagai media layanan digital yang digunakan masyarakat untuk mengakses layanan secara cepat dan efisien melalui perangkat smartphone. Lalu ditambahkan juga aplikasi mobile memiliki peranan penting dalam industri layanan karena membantu menciptakan interaksi yang cepat, efisien, dan mudah antara penyedia layanan dan penggunanya. Boleh next?
Oke, selanjutnya mengenai service quality. Service quality ini menurut SOA et al. Pada tahun 2024 itu adalah persepsi pelanggan mengenai kualitas layanan yang ditawarkan sistem mencakup kemudahan, aksesibilitas, keamanan, kenyamanan, dan keandalan. Jadi kualitas layanan ini adalah sejauh mana sebuah layanan berbasis teknologi mampu memfasilitasi proses belanja, transaksi, dan pemenuhan janji layanan. Ini menurut para Suraman et al. Pada tahun 2005. Lalu pada penelitian Yum and Yu pada tahun 2023 juga ada 4 dimensi dari service quality ini. Yang pertama ada usefulness, bagaimana layanan ini meningkatkan efisiensi dan manfaat penggunanya. Lalu ada convenience, gimana kemudahan pengguna tanpa batas waktu dan lokasi, lalu ada desain, tampilan dari si aplikasinya, lalu yang keempat ada service atau security atau privacy, gimana keamanan data pribadi dan aktivitas pengguna. Boleh, next. Selanjutnya ada teori perceived value. Menurut jadi konsep perceived value ini berakar pada equity teori, di mana pada penelitian Time pada tahun 1988 perceived value ini adalah evaluasi menyeluruh pelanggan mengenai manfaat yang diterima dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan dalam suatu transaksi. Lalu pada penelitian Jiang et al. Pada tahun 2015 menemukan bahwa perceived value ini memiliki peran penting sebagai prediktor loyalitas pelanggan, di mana nilai yang dirasakan yang tinggi akan meningkatkan kecenderungan pelanggan untuk menggunakan layanan dan memberikan rekomendasi. Lalu juga ditegaskan bahwa perceived value itu merupakan variabel kunci yang menjembatani hubungan antara service quality dengan customer loyalty. Next. Nah, masuk ke teori dimensi itu dari yang perceived value tadi ada 4 dimensi, yaitu dimensi technical value di mana merujuk pada manfaat fungsional yang dikelola konsumen di aspek teknis layanan, lalu ada economic value di mana manfaat ekonomi yang dirasakan. Jadi kayak sejauh mana konsumen menilai harga yang dibayarkannya itu sebanding dengan apa manfaat yang diterima. Lalu ada dimensi social value, di mana menggambarkan kemampuan suatu produk atau layanan meningkatkan citra diri, bisa meningkatkan citra diri sosial dan rasa kebersamaan konsumen dengan kelompoknya. Lalu ada emotional value, di mana merujuk pada manfaat afektif yang muncul dari perasaan dan emosi positif saat menggunakan layanan seperti kesenangan, kegembiraan, atau rasa nyaman. Boleh next. Teori selanjutnya adalah customer satisfaction, di mana menurut Kotler and Keller pada tahun 2019, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja nyata suatu produk dengan harapannya. Pada penelitian Lee et al. Pada tahun 2015, itu juga menunjukkan bahwa kepuasan konsumen ketika kinerja layanan melampaui ekspektasi, sedangkan kinerja yang lebih rendah dari ekspektasi itu menghasilkan ketidakpuasan. Dalam konteks mobile service pada penelitian Human 2023 menunjukkan bahwa service quality secara signifikan meningkatkan customer satisfaction. Next, please. Selanjutnya, customer loyalty dengan arti customer loyalty ini adalah niat pelanggan untuk terus atau semakin sering bertransaksi dengan perusahaan, serta kecenderungan untuk merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Lalu selanjutnya menurut Chen and Hu pada tahun 2010 menyatakan bahwa loyalitas mencakup sikap positif pelanggan yang menunjukkan keterikatan psikologis yang berkelanjutan sehingga menimbulkan preferensi terhadap penyedia layanan. Lalu pada penelitian Parasuraman et al. 2005 itu mengatakan bahwa loyalitas juga dijelaskan melalui perilaku niat, perilaku
niat pelanggan yaitu perilaku loyal, seperti niat untuk menggunakan kembali, memberikan rekomendasi word of mouth terhadap layanan. Boleh next. Selanjutnya ini ada penelitian terdahulu. Dalam bagian penelitian terdahulu ini kami merangkum beberapa jurnal yang relevan secara umum. Jadi penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa service quality dapat di perceive value, customer satisfaction, dan customer loyalty. Itu mungkin bisa ambil alih dulu karena Velia lagi jaringannya sedang bermasalah. Ini tentang penelitian terdahulu dengan apa? Itu penelitian metode cara mencari tujuan objek dan hasil-hasil penelitian mereka. Kemudian ada di sini bab terakhir yaitu tiga metode penelitian. Di sini ada jenis penelitian. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan pendekatan explanatory research. Bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara service quality, customer value, dan customer satisfaction dengan customer loyalty. Menggunakan model mediasi paralel dan sekuensial, menggunakan analisis data menggunakan SEM, PLS, partial list squares. Teknik pengumpulan data di sini survei online yaitu menggunakan Google, teknik sampling menggunakan purposive sampling, kriteria responden yaitu Gen Z berusia di atas 17 tahun, kelahiran tahun 1997 hingga 2008. Kemudian pengguna mobile app kopi kenangan dan pelanggan yang minum kopi setidaknya 2 kali seminggu. Lalu untuk jumlah sampel menurut penelitian Haier jumlah observable variabel yaitu 30 item maka 5 kali 30 jadi ada 150 responden. Hipotesis penelitian pada H1 yaitu positive value pada penggunaan mobile app kopi kenangan berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Kedua, service quality mobile app kopi kenangan berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Ketiga, service quality mobile app kopi kenangan berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Keempat, service quality mobile app kopi kenangan berpengaruh positif terhadap customer value. Kelima, customer satisfaction berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Enam, mediasi pengaruh service quality terhadap customer loyalty pada penggunaan mobile app kopi kenangan. Lalu, 7, customer satisfaction memediasi pengaruh service quality terhadap customer loyalty pada pengguna mobile app kopi kenangan. Nah, tadi penjelasan tersebut bentuk penelitian model penelitiannya seperti berikut ini, yaitu ada service quality, customer value, customer satisfaction, dan customer loyalty. Lalu di sini ada item-item pengukuran untuk service quality, yaitu layanan dalam aplikasi meningkatkan efisiensi saat melakukan pemesanan, aplikasi membantu tetap terhubung dengan layanan pemesanan secara efektif, layanan aplikasi membantu kebutuhan pembelian ke ini saya berdasarkan referensi dari Jurnalium Bio pada tahun 2023. Kemudian ada juga
aplikasi mudah digunakan kapan saja dan di mana saja. Mudah bagi saya menyelesaikan transaksi melalui aplikasi, struktur menu dan tampilan aplikasi mudah diikuti. Ada juga desain tampilan aplikasi menarik secara visual, aplikasi menyajikan informasi dan bunyi. Dan ini adalah item pengukuran untuk bersifat value. Aplikasi memudahkan dan cepat mengembangkan pasang produk, aplikasi untuk menghemat kualitas mereka dan proses pemasangan cepat dan cepat. Lalu aplikasi memberikan nilai yang baik untuk uang dikeluarkan, promo diskon memberikan nilai contoh dan saya harga ditawarkan sesuai dengan yang diterima. Juga saya merasa nyaman saat menggunakan aplikasi, pengalaman menggunakan aplikasi menyenangkan dan memuaskan. Menggunakan aplikasi meningkatkan citra diri saya, menggunakan aplikasi membuat pesan lebih modern, aplikasi memberikan pesan sosial yang positif. Lalu untuk customer satisfaction, jika itu mengukur seperti jika saya melakukan lagi, saya akan melakukan pembelian online terbaru melalui mobile app ini. Benar untuk melakukan pembelian online terbaru di mobile app. Pada secara umum, dan dengan mobile app ini menikmati menggunakan aplikasi mobile app ini. Lalu ada secara keseluruhan masa kos dan pengalaman belanja melalui mobile app dan dikenal. Lalu untuk customer loyalty, saya berharap untuk terus menggunakan mobile app, bersedia merekomendasikan kepada orang lain, mengatakan hal-hal positif tentang mobile app ini kepada orang lain, posting pesan positif, mendorong teman dan keluarga untuk menggunakan mobile app, yaitu untuk meningkatkan frekuensi transaksi dengan mobile app ini. Nah, berikut adalah lampiran dari penelitian kami. Ada link untuk Google Form visionernya dengan beberapa pertanyaannya sesuai dengan item-item pengukuran dari masing-masing variabel tadi. Sekian dari presentasi lalu kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri kalau begitu rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.